Halo, selamat pagi pecinta outriders dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Kanegara menjumpai Anda dalam program perdana olahraga tradisional dari tradisi jadi prestasi. Pada program ini kami akan menyajikan kepada Anda kekayaan dan beragam budaya dan tradisi asli Indonesia dalam bentuk permainan dan olahraga sehingga digolongkan menjadi olahraga tradisional. Nah, episode perdana kali ini kami akan mengajak Anda melihat salah satu olahraga tradisional terkenal di Jawa Barat. Pasti Anda sudah penasaran apa olahraga tersebut? Selengkapnya ikuti saya. Pak, kalau boleh tahu Bedanya silat Cimande dengan silat jenis lainnya, Pak? jadi Cimande itu sebenarnya adalah nama sebuah daerah. Daerah. Iya, di selatan Kota Bogor. Cimande itu dalam bahasa Sunda mengandung arti cai iman anu hade. Ya, cai itu air, iman keyakinan, anu hade yang baik. Jadi falsafah kata Cimande itu adalah menginginkan seorang yang belajar silat itu memiliki akhlak yang baik. Cimande itu sebenarnya orang awam itu mengenal Cimande dengan pengobatannya ya. Iya, pengobatannya. Jadi bukan hanya bela diri, tetapi silat Cimande ini untuk pengobatan. betul sekali. Jadi kalau kita melihat di kalangan masyarakat, pasti orang kenal Cimande bukan silatnya sebenarnya. Pasti kalau patah tulang lari ke Cimande ya, gitu ya. Atau iya bisa juga karena memang di situ diajarkan salah satu materi yang kita ajarkan. Cimande itu memang salah satu aliran silat yang ada di Indonesia yang tertua gitu. Nah, Pak, kalau dari segi tingkatan, kalau misalkan karate itu kan ada sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hitam. Ya. Di kami itu menggunakan sama level, basic dasar, kemudian naik tingkat kuning, hijau sampai dengan pendekar. Itu ya. Jadi ada tingkatannya. Tinggi pendekar. Pendekar, ya. Itu. Ya. Nah, kelebihan dari silat Cimande itu adalah siswanya biasanya memiliki tulang yang keras. Tulang keras. Karena memang dalam latihannya itu selalu dibenturkan. Kenapa? Karena memang senjata yang dimiliki oleh manusia itu adalah tangan dan kaki. Jadi kalau di silat Cimande itu, kalau kita umpamakan, itu kepala dan badan itu adalah merupakan ayah dan ibu. Tangan dan kaki adalah anak. Nah, untuk membela itu dibutuhkan kekuatan. Ya? Jadi nggak perlu sebenarnya dengan senjata gitu. Karena tangan yang sudah diberikan ini merupakan senjata. Kalau kita manfaatkan dan kuku itu bisa menjadi jurus cakaran. Ya, itu satu. Ya. Kalau kita luruskan itu menjadi bisa mencolok. Ya. Kemudian itu kedua ya. Kalau ditutup menjadi jitak. Kalau di Cimande itu ada nama jurus teke. Oh, jurus teke. Teke, ya. Jitak gitu ya. Okay. Ini kalau ditutup lagi menjadi pukulan. Ini kalau dibuka menjadi gamparan. Tangan sini untuk fungsinya untuk mematahkan. Ini menangkis, ini menyikut, sikut. Jadi dari potensi yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Cimande untuk dijadikan kemampuan bela diri. Sepertinya kalau berbicara saja dirasa kurang bagi saya, Pak. Ya. Kalau saya langsung mencoba untuk belajar, bisa, Pak? Kira-kira, Pak? Silakan. Kita sangat terbuka sekali untuk masyarakat yang ingin belajar di silat Cimande. Mungkin kayaknya baju saya kurang pas nih, Pak. Oh, boleh, nanti saya ada. Oh, ada ya, Pak ya? Oh iya, minjem untuk bisa latihan Cimande ya, Pak. Insya Allah bisa kita. Pecinta outriders, sesaat lagi saya akan mencoba langsung berlatih silat Cimande. Nah, seperti apa? Namun usai jeda pariwara berikut ini. Mari, Pak. Oke. Nah, ini Pak memang hitam-hitam, Pak. Ada artinya nggak sih, Pak? Iya. Hitam. Hitam-hitam itu melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya, jadi seorang yang belajar silat itu haruslah memiliki sifat rendah. Gitu ya. Ini kan melambangkan hati, Pak ya. Betul. Kerendahan hati. Karena memang bela diri hanya untuk bela diri ya, Pak. Betul. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk berbuat kezoliman, gitu ya. Gitu. Nah, tahap pertama ada satu ritual yang harus dilalui oleh Mas Rizky. Apa itu? Yaitu Peras Cimande. Peras Cimande. Gitu. Ya. Mau tahu? Ya. Gimana, Pak? Caranya, Jadi Pak? kita akan coba mempraktekkan Peras Cimande itu dengan Mas Rizky. Silakan duduk. Siap. Ya. Media. Oh, ini sirihnya. Ya.
Ini daun sirih dengan menggunakan media air ya. Kenapa menggunakan media air? Karena tubuh manusia 70% sampai 80% itu adalah terdiri dari air. Jadi kita menggunakan media ini. Kemudian mengapa dia lakukan ritual perah Cimande? Perah itu mengandung arti bisa perah dan perih. Perah itu usaha, perjuangan dari Mas Rizky kalau mau menjadi seorang yang mumpuni dalam silat Cimande harus mau berlatih, giat perah. Kemudian perah itu juga mengandung perih, capek atau sakit. Karena memang ini olah fisik ya, Olah Pak, fisik, Betul. betul. Jadi kalau nggak mau sakit, nggak usah ikut latihan silat. Ya. Gitu, ya. Makanya silat Cimande ini termasuk olahraga tradisional karena memang di dalamnya ada olah fisik gitu. Betul. Jadi selain kita mengajarkan dari sisi olahraga, seni budaya, mental spiritualnya juga kita latih dan kembangkan. Kemudian dari sisi pengobatannya kita berikan, gitu ya. Bagaimana praktiknya ya kita coba praktekkan bagaimana itu perah Cimande ya. Sebelum memulai berlatih silat Cimande, saya mesti mengikuti serangkaian ritual peres Cimande yang penuh memiliki filosofi kehidupan. Prosesi diawali dengan membasuh mata dengan air sirih. Kemudian membasuh kedua tangan serta kaki. Namun tidak seketika tangan dan kaki saya menjadi kuat dan kebal. Karena sejatinya ritual ini hanya merupakan tradisi, bukan sebuah magic ataupun ilmu hitam. Ya, kakinya. Oke. Itu lagi. Ya, sekarang sila dulu sama saya. Sila, siap. Kemudian Mas Rizky tangannya seperti ini. Ya. Tahan napas. Taruh di sini, kuatin. Ya. Kenapa? Karena memang kekuatan dari silat Cimande itu ada di tulang. Ada di tulang. Tulang ya. Kekuatan utama dalam silat Cimande yakni terletak di kekuatan tulang kaki dan tulang tangan. Sehingga untuk menjadi pesilat Cimande yang tangguh, saya harus menempa tulang kaki dan tulang tangan saya. Untuk pemula memang sakit ya, Pak? Sudah biasa tangannya. Tahapan selanjutnya memang sudah tidak terasa ya, Pak? Tak terasa akan kebal sendiri ya. Jadi di kita itu ada namanya pengebalan. Kenapa disebut pengebalan? Pengebalan itu akan timbul ketika kita berlatih seperti ini. Makanya perih itu kenapa ada kata perih, sakit. Ya akan mengalami itu Tapi benturan. kalau dari segi keseluruhan memang ini bukan magic ya, Pak? Bukan. Tapi karena benar-benar Proses. olahan fisik Betul. yang memang Harus dilatih ya. di tempat terus. Ditempah ya. Makanya Cimande itu tadi dari kata perah ya. Perah itu keuletan dan sakit. Sakit. Nanti kalau dua proses itu sudah dilewati akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat si pesilatnya. Siap. Gitu, ya. Kita mulai, Pak. Bisa? Boleh. Siap. Oke. Ya, Pak. Gimana, Pak? Mulainya mungkin dari kuda-kuda atau seperti apa, Pak? Ya, jadi sebelum kita masuk ke kuda-kuda, saya jelaskan bahwa Cimande itu memiliki 33 jurus. 33 ya. Ya, kemudian ya ada 33 yang harus dilewati tahapan dari sabuk dasar sampai dengan jenjang pendekar ya. Kemudian ada juga berlatih seni budayanya. Seni budayanya itu ada tepak dua, tepak Paleredan dan tepak Salancer Cimande. Nah, Mas Kiki akan saya ajarkan pertama terkait dengan jurus Cimande. Jurus ya. Cimande. Ya, jurus Cimande banyak bertahan, ya, Bertahan, oke. defend. Ya, jadi dia sifatnya tidak menyerang, gitu ya. Contohnya, misalkan Mas Kiki pukul saya, pukul, hep,
Oke. Ini namanya jurus kelit ya. Itu menangkis. Kelit ya? menangkis kalau bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Sundanya kelit ya. Kelit. Ya, contoh sekali lagi, Mas Kiki pukul. Nah, dalam Cimande tidak cukup dengan menangkis. Ini bisa disusul dengan Oke. masuk sini. Agak grogi saya, takut kena itu. muka nih. Iya, itu Cimande. Oke, Oke. kita praktekkan Mas Kikinya ya. Pertama-tama ya, saya contohkan dulu Mas Kiki yang ulang lagi, Mas Kiki pukul, tangkis seperti ini. Ya. Kemudian tangkap ini masuk ke jidat. Oke. Gitu. Coba Mas Kiki praktekin saya yang praktekin. Ayo. Oke. Tangkis. Ya, itu namanya kelit. Begini. Kemudian ini tangkap set. Ini tangannya ke sini. Wah. Oh. Oh, berarti pukulannya tangan kiri. Itu timpahan dengan Pukulnya begini ya, Pak? pakai gini. Oke. Wah. Oke. Ya, kita praktek ulang ya. Nah, diginin dulu. Set. Oh. Oke. Berarti tangkap Tangkap, dulu, iya. baru gitu ya? Baru gini ya. Siap. Diulang lagi ya. Set. Wah, Cakep. oh. Iya. Diginin Saya dulu. tangkap dulu. Iya. Oke. Pelan-pelan saja dulu. Tak. Ini masuk Di sini. ke sini. Oh, di dari luar. luar. Set. Kemudian selengkat kaki saya. Pakai kaki. Nah. Oke. Gitu ya. Kita ulangi. Set. Set. Kita ulangi ya. Set. Oke. Oke. Ya, hop. Set. Cakep. Wis. Oke. Terlihat mudah karena memang saya diajarkan oleh gurunya, namun belum tentu saya bisa mengalahkan yang memang sudah biasa berlatih silat Cimande ini.